Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan dengan saya, Misifora dari SD Kristen Nasional Anglo Lipu Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat ini saya akan sharing praktik baik kepemimpinan transformasional pembelajaran mendalam dengan judul Character in Collaboration atau CIC, Kombel Guru Berbasis Digital. Sekolah Anglo di wilayah Lipo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan memiliki visi menjadikan sekolah Kristen terkemuka yang berperan aktif dan berkomitmen dalam proses pembentukan masyarakat yang memiliki etika, moral, integritas, kreativitas, serta mental spiritual Kristiani yang tinggi dan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai visi ini, kami mengembangkan misi yang sudah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Yang pertama, menanamkan nilai dan karakter Kristiani dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, mewujudkan pembelajaran mendalam yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kepemimpinan yang penuh kasih karunia melalui pembelajaran berbasis proyek dan pelayanan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sebagai fasilitator pembelajaran mendalam, membangun komunitas sekolah yang sejahtera, peduli, dan melayani sesama. Mengapa Character in Collaboration atau CIC? Character in Collaboration itu bukan sekedar program sekolah yang hanya sebagai sebuah program yang dijalankan atau dicanangkan secara judul, tetapi gerakan perubahan budaya belajar. Melalui kepemimpinan transformasional, guru tidak lagi berjalan sendiri, melainkan bertumbuh, belajar, dan berkolaborasi bersama demi menghadirkan pembelajaran kokurikuler yang bermakna dan berkarakter. Situasi yang terjadi di SD Kristen Nasional Anglo beberapa tahun kemarin, yaitu adanya kolaborasi guru yang belum menjadi budaya. Kombel guru belum berjalan secara optimal, pembelajaran kokurikuler belum terintegrasi dengan karakter, refleksi dan berbagi praktik baik belum dilakukan secara konsisten, dan digitalisasi belum dimanfaatkan maksimal. Mengapa CIC dihadirkan? Karena dengan ada beberapa situasi yang hasil dari refleksi dan pemetaan guru di SD Kristen Nasional Anglo. Dampak dari situasi-situasi yang terjadi yang disebutkan di atas dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran belum mendalam. Karakter murid belum tumbuh secara konsisten dan guru merancang pembelajaran kokurikuler sendiri-sendiri. Nah, dari situasi-situasi yang terjadi, maka CIC lahir sebagai gerakan bersama. Fokusnya bukan hanya administrasi, tetapi membangun ekosistem belajar guru yang hidup. Ketika guru saling belajar, maka murid juga mengalami pembelajaran yang lebih bermakna dan berkarakter. Transformasi dari program CIC ini adalah memiliki visi membangun budaya belajar positif melalui komunitas belajar guru berbasis digital untuk menghadirkan pembelajaran kokurikuler yang bermakna, mendalam, menggembirakan, berkarakter, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan CIC ini tentunya tidak mudah seperti yang diucapkan. Ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi bersama-sama. Bukan hanya saya sebagai kepala sekolah atau sebagai guru yang melaksanakan kokurikuler di kelas, tetapi ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi secara bersama-sama. Yaitu tantangan di mana peran saya sebagai kepala sekolah membangun budaya kolaborasi guru. Tentunya sebagai kepala sekolah di sini saya tidak hanya mengelola sebuah program, tetapi hadir sebagai fasilitator, coach, motivator, dan teladan. Kepemimpinan transformasional berarti bergerak bersama dengan guru dalam proses perubahan menuju kebaikan.
Dan yang kedua, mengintegrasikan ke penguatan karakter dalam pembelajaran kokurikuler, mengoptimalkan pemanfaatan digital melalui Google Site sebagai ruang kolaborasi, mewujudkan budaya belajar positif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui praktik inovasi pembelajaran guru. Tantangan yang dihadapi padatnya jumlah jam mengajar guru, mengubah pola pikir guru dari bekerja individu menjadi kolaboratif, merancang pemanfaatan digital melalui Google Site yang mudah diakses oleh guru, mengoptimalkan pemanfaatan digital melalui Google Site sebagai ruang kolaborasi, dan mendorong peran aktif guru dalam Kombel. Nah, kepemimpinan transformasional dalam aksi yang saya lakukan di sini adalah pertama sebagai fasilitator, yaitu membuka ruang kolaborasi guru, menyediakan sarana digital, dan mengintegrasikan kokurikuler dalam kurikulum. Sebagai coach, sebagai studi sini saya tidak hanya membuat program atau memberi penugasan kepada guru untuk merancang pembelajaran kokurikuler, tetapi mendampingi juga bagaimana saat guru melakukan refleksi atau ketika guru mengalami membutuhkan sebuah pengetahuan atau penambahan ide-ide yang perlu dikembangkan atau membutuhkan masukan dan saran. Di sini kita sama-sama belajar untuk fokus pada perubahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, sebagai motivator. Menguatkan budaya positif, memberikan apresiasi inovasi guru, dan menjadi teladan sebagai kepala sekolah juga harus mau belajar bersama dan bertumbuh bersama dengan guru. Pemanfaatan digital melalui Google Site. Google Site kami rancang bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan administrasi, tetapi menjadi pusat kolaborasi guru. Di dalamnya ada ruang berbagi praktik baik, refleksi, coaching, hingga apresiasi guru. Sehingga dengan adanya Google Site ini, ruang kolaborasi terjadi tanpa ada batas ruang dan waktu. Dokumentasi praktik baik menjadi media refleksi dan berbagi inovasi pembelajaran dan penguatan budaya belajar berkelanjutan. Ini tampilan dari Google Site yang dibuat di dalamnya. Dari aksi yang dilakukan ini, kami belajar untuk mengimplementasikannya, di mana proses Kombel guru dilaksanakan melalui forum refleksi rutin setiap minggu, diskusi lintas kelas, di mana ada fase A, fase B, dan C, kemudian berbagi praktik baik berbasis masalah nyata, perencanaan kokurikuler bersama, dan refleksi melalui pendekatan siklus Plan, Do, See, dan Share. Siklus refleksi berkelanjutan. Kenapa ini menjadi penting untuk disampaikan bahwa dalam CIC ada siklus Plan, Do, See, dan Share, karena ketika kita duduk bersama-sama, guru belajar bersama-sama, guru merancang bersama-sama, membuat action, membuat perencanaan, membuat rencana, dan dilakukan, diterapkan, dilaksanakan di kelas. Ketika setelah selesai dilaksanakan di kelas, maka dilihat kembali, direfleksi kembali sejauh mana kebermanfaatannya, atau ada kendala, ataukah ada tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki, atau harus maju kembali, harus maju ke depan untuk melanjutkan, sehingga diharapkan pembelajaran kokurikuler itu konseptual, bermakna, mendalam, dan menggembirakan bagi murid. Dan ketika ada sebuah keberhasilan ataupun mungkin belum berhasil, maka kita refleksikan kembali, kita diskusikan. Jika belum berhasil, hal-hal apa yang membuat belum berhasil? Kalau berhasil, hal-hal apa
yang bisa menjadi berhasil, dan kita saling melakukan praktik baik di dalam komunitas belajar guru di SD Kristen Nasional Anglo. Jadi dalam CIC ini itu suatu rangkaian siklus yang tidak hanya berawal dan ada ujung akhirnya, tetapi merupakan sebuah siklus yang terjadi berulang-ulang, dan dimulainya mungkin bisa dengan dilakukan terlebih dahulu, atau mungkin dengan cara melihat, atau mungkin dari hasil praktek baik dan kemudian merencanakan kembali, mengolah kembali. Maksud dari siklus refleksi berkelanjutan dalam program CIC pada pembelajaran kokurikuler. Transformasi yang terjadi dari adanya program CIC atau Character in Collaboration dalam pembelajaran kokurikuler adalah dampak bagi guru lebih reflektif dan inovatif, praktik baik mudah diakses dengan melalui Google Site, Kombel menjadi ruang belajar yang hidup, dan kolaborasi meningkat karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dampak yang diterima atau dirasakan oleh murid di kelas, karakter dan keterampilan sosial meningkat, pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual, murid lebih aktif dan menggembirakan pada pembelajaran yang mereka alami di kelas. Dampak bagi sekolah, tentunya CIC menjadi identitas dari SD Kristen Nasional Anglo di Lipo Cikarang, budaya belajar positif bertumbuh, digitalisasi pembelajaran mendalam. Perubahan besar tidak dimulai dari teknologi, tetapi dari keberanian untuk bertumbuh dan belajar bersama. Ketika guru berkolaborasi dengan hati, maka karakter murid akan tumbuh menjadi budaya sekolah yang hidup. Transformasi dimulai dari diri sendiri. Tentunya dimulai dari saya sebagai kepala sekolah, di mana budaya belajar positif akan terjadi ketika saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin melakukan transformasi yang dimulai dari diri sendiri dan akan berdampak pada transformasi pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru, dan tentunya akan berdampak juga pertumbuhan dari murid baik secara kognitif ataupun karakter. Teknologi hanya sebuah alat dan media. Kolaborasi adalah kekuatan. Kepemimpinan transformasi adalah penggerak perubahan. Karakter tumbuh melalui budaya positif, saling terhubung dan belajar bersama, menguatkan pembelajaran mendalam. Sekian praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam transformasi.